Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai ya dengan topik ini. Ini adalah topik yang kelanjutan yang sebelumnya, yaitu produk monetisasi knowledge management dengan smart apps creator ya. Nah, jadi kalau yang sebelumnya adalah monetisasi knowledge management personal, tim, dan organisasi. Nah, sekarang adalah bagaimana membuat sebuah produk ya, dari monetisasi knowledge management, yaitu dengan menggunakan smart apps creator. Nantinya Bapak Ibu sekalian bisa mengembangkan dengan pola-pola lain, tetapi yang jelas kita perlu melakukan monetisasi terhadap knowledge management ini. Nama saya adalah Maman Haitan, ya, saya sebagai founder dan juga senior consultant dari Inovasi Semesta Ilmu dan juga SAC Principal Indonesia. Kalau Bapak Ibu sekalian mau mengontak kami, silakan, itu emailnya, yaitu haitanrahman@inosi.co.id, juga situsnya inosi.co.id. Bidang yang kami dalami sampai sekarang adalah bidang knowledge management, ya, e-learning, multimedia solution, balance scorecard, ya, sistem analis and design, internet business, inkubator bisnis, dan juga pengembangan startup. Nanti kami juga akan mengembangkan seri yang lainnya ya. Kalau ini adalah seri knowledge management practices, mungkin nanti balance scorecard dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, ini perlu kami sampaikan dahulu ya tentang rencana pengembangan pusat SAC dan sistem digital yang ada di Indonesia. Jadi kami punya roadmap bagaimana mengembangkan pusat SAC dan sistem digital Indonesia. Karena semua bidang yang apakah bidang knowledge management, balance scorecard, dan seterusnya sangat mungkin untuk didukung dengan sistem digital. Ya. Termasuk hari ini adalah membahas SAC. Nanti kami tunjukkan sebuah demo. Ya. Jadi ada 3 tahapan, yaitu afiliasi SAC dan sistem digital. Kalau Bapak Ibu sekalian tertarik untuk melakukan afiliasi SAC dan sistem digital, nanti kami infokan bagaimana untuk mendaftarnya, dan juga kita bisa sama mengembangkan webinar dan juga pelatihan. Nah, selanjutnya yang tahap kedua itu diharapkan setelah afiliasi tentunya akan tumbuh komunitasnya. Nah, komunitas inilah yang diharapkan akan menumbuhkan monetisasi pengembangan DSAC dan sistem digital. Jadi kami tentunya mendorong sekali agar monetisasi SAC dan sistem digital ini dapat dilakukan di Indonesia, karena Indonesia sangat kaya sekali. Nah, kemudian selanjutnya, tahap yang ketiga, setelah terbangunnya komunitas, bahkan monetisasi, itu diharapkan nantinya kita bisa membuat pusat SAC dan sistem digital Indonesia ya, di daerah-daerah di Indonesia. Nah, hal ini untuk apa? Pertama adalah untuk mengembangkan startup bisnis, multimedia SAC, dan sistem digital. Jadi Indonesia ini sangat kaya dengan sumber informasi yang sebetulnya bisa digitalisasi dan menjadikan value baru ya. Sehingga diharapkan dengan adanya pusat SAC dan sistem digital akan terbangunnya startup ya. Di samping itu juga diharapkan nanti dengan adanya pusat SAC dan sistem digital di Indonesia akan juga melakukan pengembangan inkubator bisnisnya. Ya. Jadi inkubator bisnis ini adalah diharapkan bisa menghasilkan startup-startup baru. Nah, sehingga mungkin saja diterapkannya sistem digital ini ke dalam dunia lain ya, dunia pertanian, perikanan, perkebunan, dan seterusnya. Nah, sehingga diharapkannya adalah pusat SAC dan sistem digital ya, Indonesia di berbagai daerah di Indonesia. Sekarang ini SAC setelah dipelajari secara luas oleh kalangan dosen, juga kalangan guru ya di Indonesia ini. Jadi dipelajari oleh kalangan guru, misalkan di Merauke, kemudian di Aceh, kemudian Jawa Barat, dan seterusnya. Ini cukup banyak sekarang. Nih, Bapak Ibu sekalian, silakan untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan SAC ya. Jadi silakan masuk ke inosi.co.id/imposak ya. Jadi SAC ini adalah satu tool yang begitu mudah
Silakan untuk dipelajari di sana. Ya. Dan juga kalau ada yang berkeinginan afiliasi, bahkan mengembangkan dan seterusnya, bisa kontak kami. Bapak-Ibu sekalian, sekarang kita akan masuk kepada produk monetisasi knowledge management dengan Smart Apps Creator. Jadi, monetisasi knowledge management ini tentunya akan banyak polanya ya. Jadi bisa dengan Smart Apps Creator, bisa dengan LMS, bisa dengan Canva. Sekarang ini banyak sekali yang telah membangun, mengembangkan keahlian-keahlian ya. Kemudian dilakukan monetisasi. Jadi misalnya punya keahlian coaching gitu ya. Dia susun materinya dengan bagus. Kemudian dimasukkan ke dalam Canva gitu. Kemudian orang menjualnya Canva-nya. Jadi sudah dengan konten knowledge-nya tadi. Jadi produk monetisasi knowledge management dengan Smart Apps Creator ini adalah salah satu bentuk ya. Dan kami memang sedang mendorong ke sana. Ya. Hari ini adalah produk monetisasi knowledge management dengan Smart Apps Creator. Ya. Nanti mudah-mudahan kita dapat kerjasama dalam pengembangan knowledge management di Indonesia. Hari ini Bapak-Ibu sekalian, materi kita ada 4 ya, monetisasi knowledge management personal team. Ini mesti kami ulang kembali ya secara garis besar. Kemudian nanti kami jelaskan tentang SAC, Multimedia Builder. Kemudian produk monetisasi knowledge management dengan SAC ini seperti apa saja ya. Nah, kemudian kami akan tunjukkan produk aplikasi SAC-nya, yaitu berkaitan dengan pengantar bisnis model Canvas ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kami akan jelaskan kembali secara garis besar monetisasi knowledge management, personal, tim, dan organisasi. Jadi monetisasi ini adalah merupakan sebuah proses ya untuk mengubah sesuatu yang menjadi nilai ekonomi atau nilai uang. Jadi monetisasi itu memerlukan kreativitas baru. Jadi apa saja sekarang bisa dilakukan monetisasi. Sampah bisa dilakukan juga. Jadi menghasilkan uang dari barang dan jasa yang dipandang sebelumnya tidak menguntungkan. Tapi dengan sebuah kreativitas maka bisa melakukan menghasilkan nilai ekonomi dan juga uang. Nah, di zaman sekarang ini terjadi bukan hanya barang saja ya. Jadi bukan barang secara fisik gitu, tapi monetisasi bahkan kepada monetisasi data. Monetisasi pengetahuan. Nah, ini yang harusnya di Indonesia banyak dikembangkan ya. Jadi monetisasi data, informasi sampai pengetahuan ini menjadi suatu aset yang punya nilai ya. Jadi ini adalah yang perlu kita kembangkan. Nah, kenapa kita perlu melakukan monetisasi QM ya? Jadi kalau Bapak Ibu sekalian di perusahaan atau di organisasi di pemerintahan sudah menerapkan QM, tentunya QM knowledge yang ada di dalam itu harus punya nilai. Jadi bagaimana menghasilkan nilai? Nilainya tersebut harus mendukung produktivitas, ya, kualitas, pertumbuhan, dan keuntungan. Jadi QM itu harus bisa memberikan nilai produktivitasnya. Misalnya di pemerintahan produktivitasnya meningkat. Tapi bagi staf atau ASN ya, pegawai pemerintahan yang mungkin pensiun tapi punya pengetahuan kan memungkinkan menjadi trainer dan seterusnya. Sehingga QM-nya perlu dikelola terus ya. Kemudian juga QM ini kenapa kita perlu serius, yaitu perlombaan dalam mencari dan mendapatkan nilai dari pengetahuan. Hari ini berlomba-lomba ya. Jadi semua perusahaan misalkan yang paling kentara adalah semua berlomba dengan Android ya. Ada Samsung, ada Xiaomi, ada Oppo, Vivo, dan seterusnya. Dan mereka berlomba. Padahal sumbernya hampir sama ya tentang ilmu Android tadi. Ya, tetapi masing-masing punya nilai yang berbeda. Ya, bahkan seperti Huawei berani untuk mengembangkan portal ya apps sendiri ya, yang seperti Google Play Store itu. Dia buat sendiri. Begitupun Xiaomi dan seterusnya. Padahal platformnya sama ya. Jadi semua berlomba dalam melakukan monetisasi terhadap pengetahuan yang ada gitu. Ya.
Nah, kemudian yang menjadikan juga kenapa monetisasi ini begitu sangat penting, yaitu platform jejaring untuk berbagi dan manajemen pengetahuan ini sekarang sangat tersedia. Kita bisa gunakan di Facebook, ataukah kita bisa gunakan di LinkedIn, kita bisa gunakan di Google Platform dan seterusnya. Di samping mungkin saja kita akan mengembangkan di dunia kita sendiri, ya. Artinya di aplikasi kita sendiri. Secara garis besar, ya, bahwa kita ini kalau mendapatkan pengetahuan yang pilih konteks, tujuannya kita belajar, melakukan inovasi, akhirnya kita bisa meningkatkan produktivitas, kualitas, pertumbuhan, dan keuntungan. Nah, ini adalah nilai-nilai monetisasi di sini. Jadi seperti tadi, ya, yang paling kentara itu sekali Android, ya, atau listrik lah, nikel misalnya. Jadi orang berlomba sekarang seperti Xiaomi yang tadinya hanya dikenal sebagai perusahaan handphone, bahkan sekarang masuk ke dunia mobil, ya. Kemudian Apple yang dikenal sebagai tadinya adalah PC, ya, personal computer, malahan masuk ke dunia mobil. Karena tadi dia belajar dan inovasi, akhirnya meningkatkan produktivitas, kualitas, dan pertumbuhan dan keuntungan. Dan dia akan balik lagi. Jadi sudah melakukan ini, balik lagi untuk dilakukan perbaikan pengetahuan itu. Jadi ini adalah hal yang sangat fundamental di QM. Nah, kemudian di model monetisasi QM yang kami ajukan, ya, setiap knowledge management ini kan punya proses, ya. Ada klasifikasi, kemudian menyimpan, berbagi, dan seterusnya di sini, ya. Nah, untuk terjadi monetisasi itu ada dua pilihan. Kita mengembangkan produk, ya, kemudian produknya dijadikan pengembangan layanan atau pengetahuan kita untuk layanan, ya. Jadi misalkan kita punya layanan pelatihan gitu, nah, kita bisa menyusun kurikulumnya lewat supaya rapi gitu, ya, yaitu lewat knowledge management. Jadi timnya berbagi pengetahuan atau pribadinya mengelola pengetahuan, kemudian bisa memberikan layanan, ya, apakah pelatihan, consulting, atau pendampingan dan seterusnya. Tapi ada juga yang product development, ya, misalnya buku atau manual. Nah, di dalam hal ini, dalam webinar sekarang kita akan fokus di multimedia apps. Nah, multimedia apps ini akan dibuat lewat SAC. Jadi pada intinya monetisasi QM itu ada dua, monetisasi pada sistem dan proses QM itu sendiri. Dan ini terjadi, ya, kami tidak tahu di Indonesia melakukan atau tidak, ya. Kalau kami sendiri berusaha untuk seperti Xerox itu betul-betul memberikan inspirasi. Jadi bagaimana kami sendiri mengelola pengetahuan, kemudian sistem yang kami pakai, kami bisa pakai untuk konsultan dan seterusnya. Yang kedua adalah monetisasi pada pengetahuan yang dikelola. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam QM-nya dilakukan monetisasi. Apakah dalam bentuk training, ataukah consulting, pendampingan, atau bahkan dalam bentuk software sendiri, dalam bentuk multimedia. Nah, hari ini kami akan tunjukkan dalam bentuk yang produk aplikasi yang bisa sebenarnya sangat mudah untuk kita buat dengan menggunakan SAC, Smart Apps Creator. Nah, sekarang kami ingin jelaskan tentang SAC-nya itu sendiri, ya. SAC itu adalah Multimedia Builder. Jadi, SAC merupakan Multimedia Builder. Dan SAC ini bisa membuat, ya, aplikasi Android, ya, iOS, kemudian atau juga web atau ke desktop itu dengan cepat, ya, mudah, dan juga tanpa programming. Jadi siapapun yang tidak punya latar belakang membuat software sebelumnya, membuat aplikasi multimedia sebelumnya, dengan adanya SAC sekarang jadi bisa. Ya, jadi beberapa kalangan yang pernah belajar dengan kami tidak punya keahlian bidang IT, bahkan bukan lulusan informatika, bahkan sekarang bisa membuat aplikasi yang sangat bagus, ya. Nah, jadi dengan menggunakan SAC. Nah, jadi SAC dapat dipelajari oleh siapa saja, ya, untuk membuat aplikasi mobile apps multimedia interaktif. Apakah siswa, mahasiswa, guru, dosen, konsultan, trainer, orang tua, yang tidak mengharuskan punya latar belakang IT. Jadi siapa saja yang tidak punya latar belakang IT
IT dan programming bisa membuat aplikasi multimedia interaktif di Android ya, atau di web dan atau di desktop ya. Apalagi yang punya pengetahuan Microsoft PowerPoint. Nah, itu kalau punya pengetahuan Microsoft PowerPoint adalah punya nilai tambah tersendiri. Ditambah dengan punya keahlian seperti Canva gitu. Itu punya nilai tersendiri. Tetapi dengan hanya SAC saja, seorang guru TK sekarang bisa membuat aplikasi Android. Kalau pola lama, kalau membuat aplikasi ya, apakah Android, iOS, web, desktop, atau Linux, itu tentunya pakai programming. Jadi Java, Visual Basic, PHP, HTML, C++, Python, atau juga bahasa R dan seterusnya. Yang terbaru R, Python, dan seterusnya. Nah, jelas ini hanya yang bisa membuat yang punya latar belakang programming ya. Karena cara menyusun programming itu polanya kan harus terstruktur, ya modular dan seterusnya. Nah, sekarang dengan adanya SAC, ini bisa membuat aplikasi multimedia Android, ya, iOS, web, desktop, betul-betul no programming. Jadi, Bapak Ibu sekalian bisa membuat aplikasi, pengetahuan yang dikumpulkan di KM, ya, di Knowledge Management, menjadikan sebuah produk pengetahuan yang akan diajarkan atau dijadikan layanan konsultan, ya, pengetahuan itu bisa dibuat tanpa programming. Kita hanya fokus dengan objek saja. Apakah teks, ya, video, kemudian mungkin survei, ya, mungkin animasi, navigasi dan seterusnya. Ya, betul-betul sangat mudah, no programming. Jadi SAC bisa membuat aplikasi kita membuat no programming. Nah, manfaatnya apa yang terjadi? Kita membuat macam-macam aplikasi itu sangat mudah, cepat, dan tanpa programming. Nah, kemudian membuat aplikasinya, sekali kita buat, kita di-generate, bisa dihasilkan untuk Android, iOS, ya, kemudian web, dan desktop. Ya. Nah, kecuali yang kalau iOS, tentunya kita perlu mesin lain, ya, mesin Macintosh-nya sendiri. Itu kendala bagi yang punya desktop. Ya. Sedangkan SAC di desktop. Jadi untuk menghasilkan Android, web, dan juga desktop sangat mudah. Kemudian SAC sendiri dapat diintegrasikan dengan web service lain, seperti Google Doc, misalnya Microsoft Form, YouTube, Google Form, dan seterusnya. Nah, layanan web service ini sekarang begitu melimpah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita nih punya pengetahuan yang bisa menjadi layanan, kita lakukan monetisasi, ya, bidang apa saja. Tentunya dengan adanya layanan itu kita tidak akan banyak dijadikan kendala. Ya. Misalnya untuk diskusi, untuk private, misalnya untuk feedback, ya, untuk mendapatkan assessment dan seterusnya. Jadi kita betul-betul sangat mudah. Hanya bagi kalangan informatika ya jelas itu tantangan untuk di Indonesia karena hampir semua layanan yang kami pelajari itu semua dari luar. Ya. Jadi apakah Google Form, Microsoft Form, Zoho dan seterusnya ada dari luar, Monkey Form dan seterusnya. Itu sangat banyak sekali. Jadi kita bisa membuat satu aplikasi dari hasil kompilasi pengetahuan kita yang akan dimonetisasi gitu. Jadi aplikasi kita ini betul-betul akan diintegrasikan ya dengan SAC ini sangat mudah dan ini benar-benar sangat melimpah. Seperti Talk.io itu chatting, kita bisa masukkan untuk chatting ya, secara grup atau ke private gitu. Kemudian video link to me ini betul-betul model seperti Zoom ya. Mungkin satu saat seperti Zoom atau ke Google Meet pun sama ya. Mungkin satu saat akan menjadi layanan yang bisa diintegrasikan dengan SAC. Sekarang masih belum ya. Tapi untuk pembayaran seperti untuk PayPal bisa. Nah, kalau yang lainnya kami kurang tahu ya. Di Indonesia apakah misalnya kita bisa melakukan, kalau sekarang kalau terjadi transaksi ya, pembayarannya itu kadang ya lewat transfer yang paling mudah ya, dan umum transfer. Bukan seperti Tokopedia yang terhubung dengan ini. Kalau PayPal tidak. Kalau PayPal memang dia sudah menyediakan servisnya. Nah, kami kurang tahu kalau yang lain aja. Dengan adanya pelayanan itu, otomatis kita bisa melakukan monetisasinya lebih terbuka. Padahal tanpa programming ya. Jadi kita hanya berpikir bagaimana caranya
menghasilkan atau memonetisasi knowledge management atau pengetahuan yang kita kelola itu. Jadi bisa diterapkan untuk pendidikan, pemerintahan ya, untuk UKM. Jadi kita bisa buat materi pengetahuan yang kita kelola dengan baik ya. Kemudian kita jadikan melakukan monetisasi pada pengetahuan itu yang diberikan kepada UKM misalkan ya. Atau diberikan ke perusahaan atau ke pemerintah ya. Dan pemerintah harus bayar terhadap pengetahuan yang kita berikan sebagai layanan. Atau di dunia pendidikan juga sama. Kita buat misalnya seperti kursus, kemudian akhirnya orang berlangganan. Nah, itu kan monetisasi pada pengetahuan yang kita kelola. Ya. Atau dengan pribadi juga bisa ya. Misalnya untuk pendampingan misalkan ya. Psikiater dan seterusnya. Jadi banyak sekali pemanfaatan dari SAC ini. Ini contohnya bisa diterapkan untuk bahan ajar, game edukasi, ya, untuk real estate, ya, event, seminar, ya, perkawinan, ya, city tour, guide, dan seterusnya. Jadi kalau kita ini punya pengetahuan yang kita kelola, misalnya di bidang real estate, ya. Di bidang real estate ini, kita kan bisa melakukan monetisasi. SAC-nya bisa dipakai untuk marketing. Itu ada salah satunya ya. Jadi untuk marketing real estate. Tetapi pengetahuan pengetahuan kita di bidang real estate, kita bisa susun secara baik pengetahuan itu ya. Jadi pengetahuan kita kan sudah dikelola di knowledge management ya, sistem kita. Kemudian kita susun lagi menjadi satu produk ya, pengetahuan tentang real estate, manajemen real estate. Nah, nanti orang yang ingin mengembangkan real estate, dia bisa bayar dari pengetahuan yang kita berikan. Nah, itu adalah monetisasi pengetahuan di bidang real estate. Belum lagi di wedding juga bisa ya. Banyak sekali yang sebenarnya pengetahuan yang bisa dikelola, kemudian akhirnya dimonetisasi oleh kita. Nah, sekarang kami jelaskan produk monetisasi apa saja yang kemungkinan besar bisa dilakukan di dalam Smart Apps Creator ya. Jadi di dalam hasil produk development-nya itu kita bisa membuat aplikasi multimedia interaktif dengan SAC. Nanti layanannya bisa dalam bentuk training, ya, jadi produk yang kita buat sebagai pengetahuan untuk training atau untuk konsultan dan coaching. Jadi kita bisa melakukan mengelola pengetahuan kita untuk kita buat aplikasinya. Jadi dan ini tentunya akan berseri-seri ya. Satu berseri-seri juga aplikasinya bisa punya versi karena kan pengetahuannya akan balik lagi. Kan ada feedback dari yang menggunakan aplikasi kita, balik lagi pengetahuan, kita lakukan proses lagi. Nah, kemudian kita perbaiki lagi softwarenya, ya, multimedia aplikasi kita yang pakai SAC. Dan trainingnya juga tentunya akan lebih lebih baik lagi ya, layanannya. Nah, jadi prosesnya begitu ya. Ini kita bisa membuat untuk produk monetisasi dengan SAC, bisa membuat aplikasi manual book ya. Misalnya kita punya produk, kemudian kita buat manual book, kemudian nanti aplikasi itu kita berikan kepada si pengguna, apalagi kalau sistemnya sangat kompleks, nanti dia akan pelajari ya, karena dia beli barang kita misalkan, kemudian dia ngikuti pelajaran di manual book, kalau ada feedback lagi kepada kita. Artinya itu menjadi satu value tersendiri. Kita bisa cas macam-macam di situ ya. Atau training cost ya. Kemudian dari training cost ada feedbacknya juga, ya mungkin survei, assessment, atau kita bisa membuat manajemen assessment kitnya. Jadi untuk human resource, misalnya untuk marketing, kita kelola dulu ya. Assessment kitnya misalnya kita dikelola di knowledge management, sudah kita rapikan, akhirnya dijadikan aplikasi. Nanti dia balik lagi. Nah, seperti kami ini sekarang banyak mengembangkan untuk assessment organisasi ya. Di bidang knowledge management, di bidang kinerja perusahaan ya. Atau kita membuat produk profile ya, produk kita ya, profil produk kita, kemudian ada feedback. Dan itu bisa menjadi satu ya maintenance ya kepada produk kita. Apakah mau berlangganan atau tidak berlangganan, ataukah bayar langsung ya. Nah, jadi itu salah satu beberapa contoh bahwa dengan SAC kita bisa
melakukan monetisasi pengetahuan yang ada di QM yang kita kelola itu. Ya. Ini ada contoh ya, dan kami sendiri jelas akan mengembangkan. Ini salah satu bagian dari business development ya, business development. Nah, ini adalah pengantar model kampas. Nanti kami tunjukkan aplikasi pakai SAC-nya. Jadi ini kami buat 2 tahun yang lalu ya. Jadi namanya BMC Pro gitu. Ini aplikasi untuk memberikan pelajaran ya konsep bisnis model kampas. Ini jadi bagian dari seri ya. Jadi kami akan mengembangkan seri business development di dalam pengetahuan yang business development itu salah satunya pengetahuannya BMC gitu. Nah, kami kelola juga ya. Munil contohnya, kemudian frameworknya, kemudian penjelasannya, dan contohnya banyak sekali. Nanti kami bisa tunjukkan ya aplikasinya. Tujuannya untuk memperluas pembelajaran BMC dan juga komunitas pengguna BMC sendiri. Ya, nanti manfaatnya pengguna dapat ada pelajaran BMC, kemudian mendapatkan pemahaman dan apa saja penggunaan BMC dan seterusnya. Nah, targetnya adalah UKM atau dosen manajemen bisnis atau mahasiswa dan seterusnya. Jadi ini betul-betul direncanakan dari hasil kami kebiasaan mengelola BMC. Jadi dari dulu kami kelola macam-macam BMC, kemudian penjelasannya ya, kemudian kami masukkan ke dalam sebuah aplikasi. Jadi setelah dikelola pengetahuannya kami jadikan aplikasi. Ini kami buat strukturnya ya. Ada pengantar, kemudian ada daftar isinya ya, kemudian ada feedback, ada kontak gitu. Kemudian di daftar isi ada BMC itu apa, kemudian manfaatnya apa, kemudian penggunaan BMC apa saja, kemudian kerangkanya seperti apa ya. Ada customer segment, value proposition dan seterusnya, kemudian ada contoh, kemudian ada template. Dan ini baru dibuat dalam versi 1. Tentunya dengan kalau kita mengelola pengetahuan ya, knowledge management tentang BMC, tentunya aplikasi ini akan berkembang. Tidak hanya versi 1 saja. Mungkin ditambahkan dengan audionya, mungkin tambahkan dengan videonya dan seterusnya ya. Ini adalah tampilannya ya. Nanti Bapak Ibu sekalian kami berikan contohnya. Ya, kemudian ini pengantar ya, tampilan dari layoutnya. Jadi layoutnya kami menggunakan layout yang umum ya, di atas gitu. Kemudian ini gambar, ini keterangan. Kemudian bisa bunyi audionya bisa dimatikan, bisa juga dihidupkan ya. Jadi ada background musik ya. Nah, jadi tujuannya adalah aplikasi ini adalah untuk memberikan layanan pelatihan ataukah konsultan pengembangan bisnis yaitu dengan aplikasi BMC. Nah, jadi pengetahuannya kami kelola dulu ya. Nanti kami tunjukkan. Nah, kesimpulannya adalah SAC merupakan perangkat untuk membuat aplikasi multimedia interaktif berbasis mobile, web, desktop, mudah dan tanpa programming. Jadi siapapun bisa. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengembangkan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki dikonversi menjadi aplikasi gitu ya. Nah, sehingga bisa dilakukan monetisasi macam-macam di situ. Nah, monetisasi PM dengan SAC ini membentuk pengetahuan-pengetahuan ke dalam produk aplikasi multimedianya. Jadi monetisasinya adalah pengetahuan yang dikelola di QM itu dijadikan produk aplikasi ya. Tentunya pengetahuannya masuk di sana. Dan ini akan melakukan versinya bertambah terus ketika ada feedback dan seterusnya ya. Kemudian layanan akan dilakukan dengan adanya produk aplikasi SAC ini. Jadi kalau kita ini punya pengetahuan yang sudah dijadikan aplikasi, tentunya bisa untuk pelatihan, kita memberikan pelatihan ya, kemudian pendampingan dan konsultansi dan seterusnya. Jadi itu adalah kita melakukan monetisasi dengan SAC. Jadi banyak sekali hari ini Bapak Ibu sekalian bagaimana orang-orang tuh mengelola pengetahuan, kemudian sudah mengelola pengetahuan, dia dilakukan monetisasi.
di YouTube juga ada, kemudian di Facebook juga ada, dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kami akan tunjukkan ya demonya dari aplikasi yang kami sebutkan itu. Jadi ini kami menggunakan SAC. Nah, ini aplikasinya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi aplikasinya betul-betul sangat mudah ya. Tidak ada programming sama sekali. Jadi seperti ini adalah untuk pindah ke halaman. Jadi kalau di touch gitu, ini kita lihat di apa di interaksinya itu pergi ke halaman ke halaman 2. Jadi nanti kami tunjukkan demonya ya. Ini ke halaman 2. Kemudian di sini juga sama. Ini ada pergi ke halaman lainnya. Ya. Betul-betul sangat mudah ya. Jadi navigasinya dan seterusnya. Di samping sebenarnya di beberapanya ada fitur yang bisa kita kembangkan, bisa kita tambahkan sesuai yang ada di SAC sendiri. Nah, seperti ini adalah untuk membunyikan. Jadi ada background musiknya, kemudian untuk bunyikan dan juga mematikan. Nanti kami sharekan ini ya, source code-nya ini, yang BMC ini, silakan untuk dioprek. Dan ini termasuk kalau kita membuat aplikasi ya, untuk monetisasi pengetahuan, ya, proses pengetahuannya ada di QM, kemudian kita summary-kan atau kita strukturkan, kemudian dimasukkan ke SAC, termasuk yang membuat aplikasi yang sangat mudah. Kecuali kalau kitanya mengembangkan game edukasi dan seterusnya, mungkin dia akan lebih kompleks ya interaksinya. Tapi kalau yang model seperti ini interaksinya sangat sederhana. Di samping di sini bisa ditambahkan audio, kalau di touch gitu akan menjelaskan, dibacakan gini ya teksnya. Ini adalah daftar isinya ya, pengertian BMC, manfaat gitu. Nah, sekarang kami tunjukkan aplikasinya ya, supaya Bapak Ibu sekalian bisa melihat betul-betul sangat mudah ya. Ini aplikasinya yang sudah dijalankan ya, di preview ya, kita start gitu. Ya. Kemudian pengantarnya seperti apa, kita bisa tambah audio membacakan teks ini ya. Kemudian daftar isi. Nah, ada pengertian BMC, manfaat BMC ya. Ada feedback. Nah, kami feedback menggunakan Google Form ya. Jadi kami gunakan Google Form. Jadi tidak gunakan yang lain, karena Google Form ada termasuk yang mudah. Dan sebenarnya kita ini bisa mengembangkan assessment. Jadi kita kan kalau misalnya untuk jadi training ataukah jadi konsultan, kita bisa saja mengembangkan assessment. Jadi yang sudah berangganan ataukah juga secara di free gitu ya, kita bisa melakukan assessment. Ini kontaknya ya. Nah, kemudian pengertian BMC ini kita bisa manfaat BMC ini. Kemudian penggunaan BMC seperti apa, kemudian ya. Ini adalah struktur BMC. Jadi kita bisa klik ini. Nah, kita akan tahu ada 9 ya komponen. Yang dimulai adalah dari customer segment. Mungkin kalau kita sudah paham atau memanfaatkan audio, mungkin saja keluar suara ya, untuk menjelaskan struktur BMC ini. Customer segment apa seperti apa, kemudian ini adalah aplikasi kalau untuk monetisasi knowledge management, tipe inilah yang akan banyak, kecuali nanti ditambahkan dengan assessment, kemudian dengan feedback dan seterusnya, yang akan menjadikan interaksi dengan yang menggunakan aplikasi ya. Oke, kemudian kita bisa
lihat contohnya. Jadi kami juga mengelola contoh-contoh BMC gitu ya. Di sini seperti punya Uber. Nah, kita bisa tambahkan audio di sini menjelaskan BMC-nya Uber ini. Ini kan harus dikelola ya. Mungkin nanti aplikasi yang selanjutnya bertambah, tidak hanya 3 buah ya. Contoh BMC-nya. Ada BMC Amazon di sini. Kita bisa tambahkan audio, bahkan teks ya, atau videonya. Kita bisa menjelaskan dalam bentuk video ini ya. Ini BMW. Nah, itu semua kita harus dikelola. Jadi ini adalah hasil pengelolaan pengetahuan lewat knowledge management personal yang kami lakukan. Nah, dijadikan aplikasi menggunakan SAC. Dan ini akan berseri-seri. Jadi serinya adalah di business development, tetapi aplikasi BMC-nya sendiri akan versinya naik terus ya. Kita bisa balik ke ini ya, balik kemudian feedback dan seterusnya. Nah, itu adalah Bapak Ibu sekalian aplikasi BMC Pro yang kami kembangkan. Ini adalah aplikasi bagian dari pengelolaan pengetahuan yang kami lakukan terhadap business development ya. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi intinya kita ini harus banyak melakukan monetisasi terhadap pengetahuan kita. Intinya begitu. Ya, jangan sampai pengetahuan kita itu loss begitu saja. Ya. Jadi loss gitu. Nah, sekarang ini bagaimana pengetahuan yang kita miliki itu jadi punya value. SAC adalah salah satu cara ya, setelah kita mengelola pengetahuan, kemudian kita ini mengembangkan ya aplikasi SAC yang menjadi value baru gitu. Ya. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau ditanyakan.